Oke, di kuliah kali ini kita akan membahas tentang dua hal ya. Yang pertama itu terkait dengan profit maximization ya. Terus yang kedua itu dilanjutkan dengan sekalian tentang partial kompetitif. Equilibrium ya. Oke, jadi ini judul topik yang kita bahas ya. Nah, sebelum masuk mulai ke topik yang baru, mungkin saya akan review dulu sedikit tentang tentang materi sebelumnya ya. Nah, di materi sebelumnya itu kita sudah nyampe pada cost function ya, cost function. Oke. Jadi intinya cost function itu C ya, itu fungsi dari output ya. Output tentu sebenarnya ada faktor lain, yaitu faktor harga input ya. Jadi ini output ya, ini harga input. Oke. Nah, jadi yang harus kita ingat adalah bahwa cost function itu adalah juga hasil dari optimisasi ya. Jadi apapun angka yang keluar dari sini itu adalah minimum cost ya. Jadi di dalamnya itu udah minimum cost. Kenapa? Karena ini adalah hasil dari cost minimization, di mana problemnya itu. Jadi ini adalah kalau dalam matematika ya, itu artinya ini adalah minimum ya dari minimum dari R kali K tambah W kali L ya. Terus yang dimainkannya itu K dan L. Subjek terhadap atau subjek to teknologi produksi ya. Gitu. Nah, jadi ini minimum dari, jadi angkanya itu nggak sembarang, tapi angka angka cost function yang minimumnya ya. Jadi kalau ada kurva seperti ini ya, kurva seperti ini ya. Jadi kalau ada kurva ini, di sini adalah kurva cost ya. Di sini adalah key ya. Dan Anda tahu bahwa kurva cost itu misalkan bentuknya yang seperti ini ya. Ini kondisi yang decreasing return misalkan ya. Nah, seperti ini. Jadi ini menunjukkan berapa cost yang diperlukan kalau kita mau misalkan mentargetkan output tertentu. Misalkan di sini ya. Ups.
gitu ya. Nah, ini kenapa minimum? Karena sebenarnya ada alternatif lain ketika kita ingin menghasilkan output sebesar segini ya. Jadi bisa segini ya, bisa segini, tapi yang dipilih adalah yang paling meminimumkan biaya. Gitu. Ini jadi di sini itu secara implisit itu ada minimisasi biaya. Minimisasi biaya. Oke. Nah, ini sebenarnya di background dari gambar ini sebenarnya ada gambar yang lain ya, yaitu gambar ini. Jadi kalau Q1 ini sebenarnya di sini misalkan ya, di sini ada target output Q1 ya, yang sebenarnya ini terkait gitu loh, antara ini sama ini ya, terkait ya. Nah, cuman gambar yang ini itu ini key, ini sorry maaf, ini labor, ini kapital. Jadi ini ISO1 Q1. Jadi kalau outputnya itu Q1, berapa sebenarnya target kombinasi dari kapital labor yang bisa dipakai untuk menurunkan biaya ya, karena Q1 ini kan bisa diproduksi dengan berbagai kombinasi dari berbagai capital dan labor ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Masing-masing itu menghasilkan biaya yang berbeda-beda ya. Tapi yang paling minimum mungkin di sini misalkan ya. Di sini tidak, di sini tidak, di sini tidak, di sini tidak. Oke. Nah, ini yang paling minimum. Jadi yang paling minimumnya itu adalah yang menghasilkan minimum cost atau ISO cost terendah. Jadi bukan C4. Kalau misalkan katakanlah ini faktor price-nya ya, jadi yang paling ini adalah ini misalkan. Nah, ini. Oke. Bukan ini. Sorry. Ya. Bukan C3. Ya, bukan C4. Atau bukan ini, karena ini enggak tidak terpenuhi kalau ini ya. Jadi ini yang paling ini. Jadi yang paling rendah itu dicapai di C1 ya. Ini kembali ini rasio upah. Ini slope-nya itu rasio upah ya, min W per R. Jadi ini. Nah, kalau misalkan kita mau mentargetkan output lebih tinggi, ya tentunya misalkan Q2 ya naik ya, Q2 gitu. Tentunya biayanya lebih rendah lagi, lebih tinggi lagi. Misalkan di sini. Berarti ya kita ambil geser ISO1 yang lebih tinggi lagi untuk mencapainya. Jadi ini latar belakangnya ya. Nah, jadi cost function itu adalah ini bentuknya ya. Bentuk cost function secara eksplisit ya, explicit cost function itu tergantung dari fungsi produksinya ya, explicit cost function. Kalau dia COP12 teknologinya, di mana teknologinya itu adalah ini ya, ini teknologinya, maka cost function-nya itu bisa dicari ya dengan Lagrange, itu bentuknya kayak gini. Ini K kecil
K kecil ya. Nah, K kecil sendiri itu adalah alpha plus beta ya. Jadi ini sebenarnya adalah return to scale ya. Sementara C kecil, nah ini yang ini. C kecil ini adalah W per beta pangkat beta kali R per alpha pangkat alpha. Nah ini explicit function dari ini dari apa? Dari teknologi COP12 ya. Gitu. Ini explicit function. Oke. Oke. Ya. Jadi sampai sejauh ini kita sudah pada cost minimization ya. Jadi cost minimization itu kan menjawab untuk output tertentu berapa costnya. Jadi untuk output tertentu berapa output costnya, atau dengan kata lain kita bisa bilang kalau key-nya tertentu, misalnya kalau key-nya sama dengan key 0 gitu ya, berapa C-nya? Oh, C-nya, C0-nya adalah C fungsi dari key 0 gitu ya. Nah itu. Jadi kita baru tahu kalau aja. Jadi kalau key satunya segini ya. Jadi kalau key-nya sebesar key 1, maka cost-nya C1 ya. Kan? Kalau key-nya sebesar key 2, maka cost-nya C2. Sekarang pertanyaannya, mau key 1 apa key 2? Nah, disitulah kita masuk ke dalam profit maximization ya. Karena cost minimization itu menjawab kalau key-nya sekian, maka C-nya sekian. Ketika menjawab C-nya sekian, itu secara tidak langsung atau secara langsung itu berarti dia mencari kombinasi best combination ya of KL ya, atau mencari KL star ya. Dengan kata lain, maka maksudnya sepanjang kurva Ceki ini ya, itu yang terjadi itu sebenarnya udah cost minimum gitu. Sekarang tinggal mencari key-nya yang mana yang paling baik. Oke. Nah, untuk menentukan key, maka kita perlu benchmark yang lain, indikator yang lain ya, dalam hal ini profit ya, untuk menentukan key. Jadi berapa key yang ingin saya capai? Ya, key yang saya capai itu adalah tergantung profitnya. Jadi profit itu adalah P kali Q minus cost. Cost fungsi dari Q gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita ingin mencari profit yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya ya. Cuman problemnya adalah kalau kita naikin Q ya, tentu PQ akan bertambah, tetapi CQ juga akan bertambah. Sehingga apakah profit akan bertambah? Well, not sure. Ya. Oke. Jadi kita harus pastikan ketika Q naik, itu profit bertambah, bukan berkurang. Kalau profitnya itu bertambah, ya kita naikin Q-nya. Kalau profitnya berkurang, ngapain kita naikin Q-nya? Gitu loh. Ya. Yang jelas hubungan antara berapa Q-nya yang kita masukin dengan profit itu belum jelas kita ya, belum jelas ya. Nah, cuman sebelum masuk ke mencari kejelasan itu, mungkin saya ingin lihat konteks dulu ya. Karena ada beberapa skenario yang menurut saya harus kita pahami di sini ya. Pertama,
ya. Itu ada skenario length operand, ya. Length operand. Ya, length operand itu maksudnya dia bisa long run, dia bisa short run. Long run itu adalah kondisi di mana semua input, ya, all input are variable. Sementara short run itu all input except at least one are variable. Artinya kalau ada salah satu saja yang tidak variabel, yang tidak bisa kita rubah-rubah, dia jadi short run udah. Ya. Nah, yang satu lagi adalah market structure. Ya. Market structure itu either dia kompetitif, market settingnya, atau non kompetitif. Oke. Nah, ini kita bisa lihat dari persamaan profitnya. Ya, bisa kita jelasin dari persamaan profitnya. Jadi kalau misalkan dia, mungkin saya gambar grafik ya lebih bagus kali ya, lebih menarik gitu ya. Coba kalau saya gambar table gitu ya, saya bikin table. Oke, jadi mungkin ke sini itu adalah market structure. Ya. Ini market structure-nya itu di sini, misalkan di sini kompetitif, di sini non kompetitif ya. Kemudian ini length operand, jadi ini long run, mungkin ini long run, ini short run ya. Jadi nah kalau kompetitif berarti profit functionnya P kali Q minus cost-nya itu cost long run cost ya. Kalau dia short run berarti ya ini sama, tapi ininya short run cost ya. Oke. Ini kalau dia non kompetitif, P-nya fungsi dari Q. Ini CS. Jadi itu bedanya ya. Nah, kalau kita perhatikan berarti untuk kompetitif ini P-nya konstan. Jadi P-nya konstan. Ya. Jadi ketika Q-nya naik itu tidak mempengaruhi P. Untuk Q-nya turun tidak mempengaruhi P. Kalau ini mempengaruhi. Ya. Karena ketika Q-nya naik
Q masuk ke fungsi P, sehingga P bisa berubah. Hubungannya negatif. Ya. Ini hubungannya negatif. Gitu. Oke. Nah, kenapa negatif? Karena dia menghadapi kurva permintaan kalau dia non kompetitif, kalau monopoli ya. Kalau kompetitif, dia tidak mempengaruhi harga. Jadi dia price taker. Jadi di kompetitif ini dua-duanya price taker ya. Price taker. Sini price maker. Ya, di sini. Oke, jadi kalau digambar ya berarti si yang di sini yang price taker, yang price maker, gambar kurva permintaannya. Jadi begitu. Jadi kalau ini Q, ini P. Jadi ini kurva demand ya. Jadi kalau dia nambah Q, harga tidak berubah. Tapi kalau di pasar non kompetitif, misalkan monopoli, kita tahu kalau dia misalkan si perusahaan itu mau nambah harga, ya, nambah kuantiti, maka dia akan mengalami penurunan harga. Jadi harus hati-hati, ya, harus hati-hati, ya, karena marginal revenue-nya itu berbeda. Kalau di sini ini marginal revenue sama dengan price. Kalau di sini enggak, di sini marginal revenue lebih kecil dari price. Ya. Oke, jadi marginal revenue itu kan berapa total revenue setiap dia nambah output, ya, dan dia akan lebih kecil dari price. Kurva marginal revenue-nya. Kenapa? Karena kalau saya nambah Q, gitu ya, maka di sini kalau kita kalkuluskan kan revenue itu sama dengan P kali Q kali Q. Kalau kita turunkan marginal revenue, berarti itu sama dengan, nah ini ada product rule kan, berarti DP per DQ kali Q plus P kali DQ per DQ 1 ya. Sehingga sementara hubungannya ini negatif yang ini karena kurva demand. Artinya apa? Artinya ketika si firm itu mau naikin output per satu unitnya, oke, untuk output tambahan. Jadi kalau misalkan dia nambah output nih ya, nambah output sebesar 1, maka detik itu juga dia menambah revenue sebesar P. Gini, dari sini. Oke. Tetapi beberapa menit atau detik kemudian harga turun. Ya. Ketika harga turun, sekarang kuantitas yang selama ini dijual sebelum ada perubahan output itu sekarang harus dinilai dengan harga baru. Ya. Harga barunya lebih kecil daripada harga lama. Karena DP per DQ negatif. Ya. Berarti berapa harganya berubah DP per DQ dikali Q awal. Oke. Nah, ini yang membuat total revenue-nya itu lebih kecil daripada harganya. Jadi harus hati-hati, ya, karena kurva revenue-nya, karena begini, kurva marginal revenue-nya. Ya. Untuk si perusahaan yang non kompetitif, oke. Sebaliknya, kalau dia mau mengurangi Q, si firm punya insentif, ya, kalau mengurangi Q, karena dia akan menambah harga. Meningkatkan harga. Jadi dia bisa meningkatkan harga dengan mengurangi Q. Ya.
Jadi itu, oke. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, nah sekarang long run. Nah ini kalau kita long run. Jadi untuk sekarang kuliah ini kita akan bahas long run dan short run, tapi dalam konteks competitive market saja ya. Nah, untuk itu, nah kalau dalam long run, kita long run dulu ya. Ya. Oke, dalam long run itu profit functionnya kan kayak gini, kompetitif ya, minus C-nya long run cost. Nah long run cost berarti kan yang ini, all variable, yang ini ya, long run cost-nya yang ini. Nah ini tergantung dari ya, tergantung dari kurvatur dari si ininya, si cost curve-nya. Ada 2 kemungkinan, ada 3 kemungkinan ya. Oke, ini pertama kita gambarin total revenue-nya dulu. Total revenue itu kan P kali Q, berarti gambarnya garis lurus. Nih. Oke, ini P kali Q. P kali Q. P kali Q. Ini Q, ini Q, ini Q. Nah, kalau misalkan dia constant return, nah tergantung return to scale-nya. Kalau dia constant return to scale, kita pernah belajar ya bahwa kurvanya ini kurvanya garis lurus. Katakanlah marginal cost-nya lebih tinggi dari price-nya, misalkan ya, dari price kan marginal cost constant. Karena kalau return to scale kan constant marginal cost ya. Ya ini cost, atau gini aja deh, nah gini. Oke. Nah, ini adalah cost fungsi dari Q, which is kalau dia dia constant return to scale kan kayak gini gambarnya. Tapi kalau misalkan dia itu increasing return to scale, ya, increasing return to scale, ya gambarnya kan kayak gini. Ya. Ini constant return to scale. Oke. Ini increasing return to scale. Oke. Nah, ini satu lagi decreasing return to scale. Decreasing scale. Oops, ini gambarnya jelek. Oke. Nah, kalau kita bikin kalkulus ya, kalau kita bikin kalkulus maka profit itu kan tercapai ketika P prime sama dengan 0, atau dengan kata lain ketika P sama dengan ini marginal cost ya. Nah, dalam gambar itu artinya berarti dia ketika slope dari ini, nah dari total revenue itu sama dengan
ini. Kalau kita ambil ambil yang constant to scale, itu nggak pernah ada tuh slope yang sama, ya, slope yang sama. Sehingga kalau dia mau memaksimumkan profit, maka dia akan cari key sebanyak-banyaknya, ya. Karena ketika dia semakin key-nya semakin banyak, ya, maka si profitnya, selisih dari revenue dan cost-nya semakin lama semakin besar. Sehingga dalam konteks ini yang optimum tentunya adalah kalau key-nya sebanyak-banyaknya. Tapi enggak. Dia solusinya nggak ada gitu. Demikian juga kan nanti kalau misalkan key-nya di bawah check key, ya, maka dia akan nyari key sama dengan 0. Ya, kalau dia segi. Nah kalau ini nggak stabil karena ini kan yang selisihnya di sini. Ya, di sini. Kalau di sini kan ini kan. Tapi kan ini adalah bukan maximizing profit, ini maximizing loss. Ya enggak? Berarti ini bukan ini yang dicari. Ya. Berarti ini nggak berlaku karena semakin ke sini ini loss, ini kan cost-nya lebih tinggi daripada profit. Jadi ketika dia ke sini loss-nya semakin banyak, loss-nya semakin banyak sampai ketemu di sini. Kalau di sini ya, ketika saya tambah lagi, profitnya nambah terus, ya berlaku lagi di sini key. Ini ya, totally enggak. Oke, nah sementara yang ini, nah ini ketemu di sini, ya. Ini profit paling besar. Jadi kalau dia udah di sini, ya kalau dia sebelum di sini dia cenderung akan ini stabil. Kalau di sini dia akan cenderung ke sini. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kesimpulannya dalam long run analisis itu output yang memaksimumkan profit hanya akan ketemu, ya, dan stabil di situ kalau kondisinya decreasing return to scale. Jadi hanya itu. Ya. Itu. Selain itu either dia solusinya tidak stabil atau tidak bisa ditentukan, ya, kurvanya. Oke. Nah itu dalam konteks return to scale. Dalam konteks long run, ya. Nah sekarang kita masuk ke short run, ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba membuat mengkombinasikan antara beberapa materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di awal-awal kuliah, ya, sampai ke akhir, ya. Karena kita akan membahas tentang partial equilibrium analysis, ya. Kompetitif, ya, partial kompetitif equilibrium analysis, ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas, ya, partial kompetitif equilibrium. Nah, kita mulai dengan demand side dulu, ya. Oke. Nah, terkait demand side itu kita asumsikan ada rumah tangga sebanyak H besar, ya. Jadi ada H household, ya. Jadi ini jumlah konsumen, ya. Gitu, ya. Hak household atau konsumen, ya. Mungkin istilahnya lebih baik konsumen kali, ya. Jadi hak konsumen, hak consumers,
yang memaksimumkan maximize utility, ya. Utility yang merupakan fungsi dari dua barang, dikonsumsi dari kuantitas dua barang, ya. Yang pertama barang key, sementara ini parameternya, kemudian ada barang z, ya. Jadi ini number of commodity key, oke. Ini number of atau quantity of commodity z, oke. Dan ini parameter, ya, dimana ini lebih besar dari lebih kecil dari 1, ya, dan antara 0, ya, antara 0 dan 1. Oke. Subject to, ya, jadi subject to bahwa apa yang dia belanjakan ini harus sama dengan income-nya. Jadi ini adalah price of key, ini price of z, ya, gitu. Oke. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, ini yang mungkin yang harus jadi catatan penting sekarang adalah bahwa hak konsumer ini itu identik asumsinya. Jadi identical, ya. Jadi preferensinya sama. Jadi fungsi utility-nya sama, ya. Jadi ini adalah mewakili satu orang konsumen, ya. Oke, bagaimana menyelesaikannya? Ya tentunya kita balik ke cara constraint optimization. Jadi kita bikin Lagrange equation seperti biasa dari problem ini, ya. Tentunya ini utility-nya itu ini tambah ini, ini objective functionnya, ya. Nah, tinggal cari first order conditionnya. Oke, first order conditionnya tentu pertama turunan dari Lagrange terhadap key, kemudian turunan dari Lagrange terhadap z, ya, turunan dari Lagrange terhadap lambda. Semua disamakan dengan 0. Ini first order condition, ya. Oke. Turunan dari Lagrange terhadap key ini kan berarti ini, ya. Kemudian ini sementara turunan terhadap lambda itu hanya pengulangan dari constraint sebenarnya, ya. Enggak, ini sebenarnya hanya budget constraint. Jadi PQ ditambah PZ Z itu sama dengan Y. Oke. Nah, ini nah, ini kan kalau diselesaikan, ya, 1 2 itu bisa diselesaikan kan, ya, diselesaikan sehingga bisa jadi selesaikan tuh artinya ini kan ada yang common, ya, sini yaitu lambda, ya, dan lambda, ya. Nanti lambdanya dibikin sisi kiri persamaan hanya lambda doang, kemudian nanti disamain antara persamaan 1 dan 2, ya. Sehingga nanti hasilnya jadi seperti ini, P per PZ, ya. Nah, P-nya jadi ini, terus di bawahnya jadi
Oke, jadi nah ini kemudian yang Z-nya itu Q pangkat theta kali Z pangkat theta. Oke, nah ini berarti ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret ya, sehingga ini menjadi, maaf ya, ini ada satu min theta, lupa. Oke, berarti ini theta per 1 min theta kali Q-nya bisa ke bawah, Z-nya bisa ke sini ya. Nah, lalu saya bikin ini jadi PZ kali Z sama dengan ya, PZ kali Z sama dengan Z kali Z, itu berarti 1 min theta per theta kali P kali Q ya. Nah, ini kita masukin ke sini ya, sehingga ini menjadi P Q plus 1 min theta per theta kali P Q sama dengan Y. Oke, nah ini berarti kita selesaikan, berarti menjadi 1 plus 1 min theta per theta kali P Q sama dengan Y ya. Maka ini jadi theta kali theta plus 1 min theta kali P Q sama dengan Y. Maka ini menjadi tinggal 1 per theta ya. Berarti PQ sama dengan theta kali Y. Maka ini saya balik ke sini aja ya, supaya tidak memakan space. Berarti demand-nya, ini demand itu jadi theta kali Y per P. Oke. Ini jadi Marshallian demand ya. Oke, masalah ini saya kotakin ya, supaya karena ini penting ya. Oke, nah ini Marshallian demand-nya. Nah, ini Marshallian demand dari individu H ya, dari individu H. Oke, nah sekarang jadi ini Marshallian demand. Nah, nanti equilibrium itu kan antara market demand dan market supply. Oke, maka individual demand-nya kita udah tahu ya. For consumer H ya, itu adalah QD sama dengan theta Y per P ya. Berarti market demand for all H consumers, oke, berarti QD itu penjumlahan dari ini sampai H besar dari market demand, dari individual demand ya, sehingga ini menjadi N kali theta kali Y per P. Berarti market demand for Q ya, itu adalah QD sama dengan H, jumlah apa, jumlah konsumen bagi P. Nah, ini market demand-nya ya.
jadi ini market demand-nya. Ya, oke, itu market demand-nya. Berarti nanti kalau dari sisi konsumen doang, berarti sebenarnya kita sudah bisa bikin gambarnya. Gambarnya yaitu mungkin ini gambarnya ya. Jadi ya. Jadi kalau ini jumlah, ini jumlah barang Z, ini jumlah barang Q, ini harga barang P, ini jumlah Q, tapi ini Q individu, ini Q besar. Ya. Nah, nanti ini adalah budget line, ya. Nanti kemudian ada utility function, ya. Ini utility function. Oke, kalau ini optimumnya, berarti nanti kita akan ada QD itu. Oke, nah ini ada kaitannya. Nah, ini Marshallian, di bawahnya itu kan kurva Marshallian demand ya. Jadi ini, oke, nah ini connect ke ini QD, market demand, atau H. Oke, ya. Jadi perhatikan bahwa ini kolomnya yang kiri ini itu kecil, ini besar, tergantung jumlah H-nya ya. Oke. Nah, kurva ini tentu itu akan berubah ya kalau misalkan terdapat parameter-parameternya yang dirubah ya. Yang paling mudah kita misalkan kalau jumlah rumah tangganya kalau bertambah gitu ya. Kalau jumlah rumah tangga yang bertambah itu gambar sebelah yang berubah itu hanya gambar ininya, karena semua identik kan ya, berarti tidak ada yang berubah kecuali ini bergeser bergeser ke kanan sebagai dampak dari ini ya. Ini contoh kalau gambar kalau berubah sebagai dampak dari increase in number of konsumen misalkan ya. Ya, contohnya. Oke, yang berubah juga bisa income. Ya, kalau income berubah kan tentu akan bergeser, misalkan income turun ya, income turun kan berarti dia geser ke sini income-nya ya. Ya, bergeser ke situ, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ya tentu setelah itu ya, nah, sehingga semua orang bergeser ya kurva permintaannya. Ini Marshallian-nya semua bergeser, ini juga akan bergeser ya. Kalau itu dampak dari decrease in income ya. Ya. Oke, atau bisa juga
dampak dari berubahnya harga Z juga bisa ada impactnya ya, walaupun tidak termasuk bagian yang kita bahas ya. Atau perubahan selera ya, selera misalkan ya. Ini bisa naik bisa turun ya, bisa turun atau naik ya. Nah ini akan merubah bentuk dari kurva indifference curve yang ada di sini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke supply side ya. Supply side ya. Nah, supply side ini itu penting untuk kita pahami bahwa kita dalam konteks competitive market ya, plus short run. Berarti cost functionnya nanti short run ya. Nah, kita asumsikan ada n identical firm ya. Jadi ini jumlah perusahaan ya. Nah, dia memaksimumkan profit ya, masing-masing profit. Oke. Ingat, ini menunjukkan bahwa kompetitif karena P-nya tidak dipengaruhi oleh Q ya, tidak ada Q dalam kurung Q-nya ya. Ini kompetitif berarti, bukan non kompetitif. Minus short run cost, fungsi dari Q. Oke, walaupun sebenarnya secara eksplisit di situ ada W dan R-nya ya. Oke, nah kita asumsikan cost-nya itu cost jangka pendek untuk fungsi produksi Cobb Douglas ya. Mungkin sebelum masuk ke profit kita lihat dulu kalau production cost jangka pendek dari Cobb Douglas itu kayak gimana ya. Dan Cobb Douglas ya. Cost minimization-nya ya. Ini kita ulang aja. Berarti minimize cost, oke, cost itu R kali K plus W kali L ya, subject to Q K pangkat theta itu udah dipakai, kata alpha beta ya. Nah ini sebenarnya, yang kita tahu ini fixed cost, kita anggap salah satunya fixed cost ya, ini fixed input, sehingga ini itu menjadi fixed cost. Jadi variable cost-nya hanya ini ya. Oke, variable cost-nya hanya itu. Oke, nah, jadi dengan demikian caranya yang ini tinggal by substitution aja. Jadi short run cost itu sama dengan fixed cost ya, plus W kali L. Oke, akhirnya kita ganti menjadi dari sini ya,
berarti L pangkat beta sama dengan Q per K pangkat alpha, sehingga L sama dengan Q per K pangkat alpha per B. Nah, ini kita masukin ke sini, ke L ini ya. Oke, nah ini shortline cost-nya. Nah, ini fixed cost. Fixed cost ya. Nah, sehingga kalau digambar ya, ini gambar di sini aja. Ini fixed cost, ini key. Oke. Nah, ini fixed cost-nya di sini. Gitu. Nanti ini gini baru gini. Ya. Oke. Fixed cost. Nah, kesananya itu variable cost. Oke. Nah, kalau kita udah punya cost function-nya, shortline, maka kita bisa masukkan ke profit function. Kalau Anda lihat ya, ini cost-nya itu bentuknya kurvaturnya kayak gini. Jadi pasti dia convex ya, convex ya. Convex ya, seperti ini karena sepanjang betanya itu kurang dari 1 ya. Jadi dia akan convex if beta less than 1 ya. Dia akan convex dan kita selalu assume beta less than 1 ya. Cuman tidak ada kaitan dengan Newton to scale karena ini short run ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau dia kurvanya convex kayak gini, profit maximization itu akan bisa diselesaikan ya. Nanti kita lihat. Jadi profit function itu pi P kali Q minus cost jangka pendeknya. Cost jangka pendeknya itu adalah ini. RK minus W kali Q. Oke, ini cost functionnya. Ya, nah ini kita selesaikan. Ini langsung aja ya, first order conditionnya. Jadi kita turunkan ini terhadap Q dan sama dengan 0. Ya, kita lihat berarti pertama P ini RK-nya itu konstan, berarti kita nggak ada ini. Kemudian minus 1 per beta ya, 1 per beta kali W. Oke, ini chain rule kali Q per K pangkat alpha 1 min beta min 1 chain rule ya, dikali turunan yang ada di dalam kurung terhadap Q. Ya. Turunan yang ada di dalam kurung terhadap Q itu kan berarti 1 per K pangkat alpha ya, berarti sama dengan 0 kan. Jadi ini turunan pertamanya. Oke, nah ini kalau kita selesaikan ya, kita selesaikan berarti kita sederhanakan dulu dikit. Di P sama dengan W per beta, atau supaya K pangkat alfanya kita pindahin ya, W per beta kali K pangkat alfa dikali Q per K pangkat alfa pangkat, nah ini beta 1 min beta ya, kayak gini ya. Jadi ini P. Jadi ini
Ini sebenarnya kondisi bahwa profit maximization itu tercapai ketika ini kan sisi kanan ini sebenarnya marginal cost. Oke. Nah, ini price. Jadi price equal to marginal cost, ya. Oke, jadi kalau kita selesaikan untuk key, berarti kalau kita selesaikan ini jadinya kan Q per K pangkat alpha 1 min beta per beta itu sama dengan beta kali K pangkat alpha kali P per W, ya. Ya, berarti Q per K pangkat alpha itu sama dengan ini kita tukarkan berarti, ya. Nah, sehingga ya kira-kira ini. Jadi ini adalah individual supply curve, ya, dari firm individualnya, ya. Ini individual supply curve dari salah satu perusahaan. Nah, karena ada N perusahaan, maka ini tinggal kaliin N, ya. Jadi industry supply curve atau market supply curve dari N sama 1 sampai N dari QS, atau ini menjadi N kali K pangkat alpha dikali ya, ini industry supply curve-nya. Jadi ini sebaiknya saya kotakin untuk menandai ini penting, ya. Jadi ini industry supply curve-nya. Oke. Nah, jadi di dalam profit maximization ini berarti kita tahu bahwa maximize profitnya itu for individual firm ini, ya. Profit, jadi key max profit itu di sini. Ini Vmax yang semuanya tergantung berapa P-nya, ya. Kan yang lain parameter, K juga parameter. Jadi berapa saya memaksimalkan profit, ya tergantung P-nya, gitu. Kalau P-nya sekian, ya berarti profitnya sekian, gitu, ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan P-nya? Oke. Jadi kan minimal kita sudah menjawab pertanyaan dari awal tadi, ya. Awalnya kan cost minimization, ya. Kalau kita recap, ya. Cost minimization
itu answer what is the best combination ya. Jadi itu menjawab pertanyaan what is the best combination of K and L ya, that minimize cost, gitu kan. Jadi berapa costnya kalau key-nya tertentu. Jadi kalau key-nya tertentu, katakanlah key 0, berapa cost-nya ya, atau sama saja dengan berapa K dan L optimum. Oke, itu cost minimization ya. Tapi ingat, ini kita masih ada kalau-nya kan, kalau. Nah, sekarang bagaimana key-nya ditentukan? Dengan profit maximization ya. Profit maximization itu menjawab berapa key-nya ya. Tapi masih ada kalau-nya. Kalau P-nya misalkan P tertentu ya. Tapi minimal sudah bisa menjawab. Jadi dua hal ini minimal kita ada improvement kan. Pertama, kita sama sekali nggak tahu berapa key-nya ya. Sekarang menjadi tahu berapa key-nya, walaupun masih tetap dia tergantung dari berapa P-nya. Oke. Untuk satu firm ya. Nah, supaya lebih lengkap, atau saya gambari dulu ya supaya Anda paham ya. Kalau saya gambarin berarti ini profit maximization-nya. Ada dua gambar ya, saya mau gambar di bawahnya itu gambar marginal, di atasnya gambar total ya. Ini key, ini C, ini semua jangka pendek ya. Ini MC atau P ya. Jadi karena ini ada fixed cost, berarti fixed cost-nya mulai di sini ya. Kemudian ininya katakanlah ya, ini biayanya. Berarti dalam COP12 tadi contohnya itu dia berarti persamaannya itu R kali K ditambah W kali Q per K pangkat alpha kali 1 per beta ya. Ini total cost-nya. Nah, ini marginal cost-nya berarti kayak gini. Marginal cost-nya. Kita juga bisa bikin average cost-nya. Nah, ini semua short-run ya. Jadi saya tulis S aja di sini. S ini short-run. Nah, profit maximization itu kan kalau misalkan ini profit, ini total revenue curve. Saya tinggi dikit. Ntar gambarnya jangan sama warnanya. Nah, ini saya ambil sengaja 45 derajat ya. Nah, ini total revenue. Oke.
Nah, maksimasinya berarti tercapai di sini katakanlah ya. Terlalu jauh, saya ganti. Di sini. Ya, berarti dia di sekitar sini. Oke, berarti dia sini. Oke, ini kondisi price sama dengan marginal cost, ya, atau di sini price sama dengan marginal cost, ya. Ya, profitnya paling tinggi atau jarak dari ini, ya ini jarak dari sini ke sini itu paling tinggi, ya, antara revenue dan cost-nya, ya, paling tinggi. Atau kita juga bisa bikin kurva profit di sini. Oke, di sini profitnya 0, di sini loss. Berarti dari sini kita bisa gambar kayak gini. Nah, ini profitnya. Kalau di gambar bawah, nanti profitnya itu ini. Luas area itu, ya. Jadi profit minus cost, ya. Ya, jadi luas area ini. Nah, ini profit. Jadi ini key yang memaksimumkan profit, ya. Itu profit maximization-nya. Oke. Nah, kemudian equilibrium, kita bisa cari equilibrium. Nah, ini dari sini kita bisa, sebelum ke equilibrium ini jadi industry supply curve dulu, ya. Ini jadi industry supply curve itu berarti kan ini industry supply curve. Oke, ya. Jadi ini kan equivalent dengan ini individual supply curve. Jadi kalau kita jumlahin, ya basically ini adalah individual supply curve. Jadi N kali QS, ya. N kali QS ini supply curve-nya. Dan kalau kita, dan pada harga itu tentunya jumlah output yang disuplai kalau pada harga P ini, ya, nah, ini berarti market supply. Ya, ini Q star S atau N kali P max, ya, at P ini, ya, itu.
ini market atau industry supply. Oke ya. Nah, kita tahu berarti kita udah ada supply market supply curve ya. Market supply curve tadi di mana kita ketemu. Jadi kita sekarang ketemukan. Nah, untuk menentukan berapa P-nya, kita masuk ke market equilibrium. Ya. Oke. Di market equilibrium itu adalah kalau demand ketemu dengan supply. Dalam hal ini QD market sama dengan QS market ya. Dan kita tahu bahwa QD itu adalah tadi QD itu QD besar ya, itu adalah H kali ini dibagi P. Nah, itu market demand. Sementara market supply itu kan tadi di sini udah ada ya. Kita copy. Oops. Ini kita hapus yang tidak perlu. Ya. Nah, ini berarti demand sama dengan supply kondisinya ya. Nah, ini kita selesaikan, berarti kita harus cari P-nya ya. Kita cari P-nya berarti oke, jadi kalau kita sekarang kita coba selesaikan P-nya ya. Ini P-nya saya pindahin ke atas di P yang ini saya pindahin ke sisi kanan ya. Kemudian sisanya saya pindahin ke kiri selain P-nya ya. Berarti P kali P pangkat beta per 1 min beta ya, sama dengan ini dibagi N kali K pangkat alpha kali B ya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian kita selesaikan ini menjadi P ini 1 min beta. Jadi dari itu berarti 1 min beta plus beta sama dengan P pangkat 1 per 1 min beta ya. Nah, kemudian ini sama dengan K-nya saya mau keluarin, jadi ini beta per W pangkat beta per 1 min beta dikali K pangkat alpha kali K pangkat alpha. Ini alpha beta
1 min beta Oke, ini sisi kiri kanan persamaan itu akan saya pangkatkan 1 per beta supaya hilang 1 per betanya ya. Maka ini jadi tinggal P, kemudian satu minus beta, bawahnya juga. Oke, N pangkat 1 minus beta kali beta per W pangkat beta ya, kali K pangkat alfa ya. Oke, jadi ini equilibrium dari P-nya. Ya, ini price equilibrium atau price at equilibrium PE. Oke, now kemudian kita masukin ini ke salah satu persamaan ya, supply atau demand. Yang paling gampang ya demand ya. Kita tahu bahwa demand itu H kali ini kali Y per P ya. Berarti P-nya P, kalau Q ini berarti ininya ini ya. Berarti ini kita masukin ke situ. Ya, dibagi PE. PE-nya ini berarti sama aja dengan dikali pembagi ya, dikali pembagi dibagi lagi yang atasnya ya. Jadi ini jadi kita bawah kali N oke, kemudian dibagi bagian atasnya.
Oke, jadi ini bisa kita coret kalau gitu ya. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret, sehingga jadi panjang ya. Ini gitu ya. Terus ini, kemudian ini, kemudian ini ya. Itu key D atau key S ya. Ini sama dengan key S equilibrium atau key D equilibrium ya. Jadi ini equilibrium quantity atau QE. Oke, jadi ini kita coba untuk gambarkan ya. Kita bikin panel gambar. Oke. Ini adalah Z, ini adalah Q kecil, ini adalah P, ini adalah Q kecil ya. Atau Q D, ini adalah P, ini adalah Q besar, ini adalah Q kecil tapi S, ini juga Q kecil tapi S, ini bisa revenue ya, bisa cost. Oke, ini bisa price, juga bisa marginal cost, bisa average cost ya, sama. Oke, jadi kita tahu bahwa ini saya tulis ulang di sini. Ups, aduh, supaya kelihatan. Jadi PE itu sama dengan ini itu PE nya, kemudian Q equilibrium, oke ya. Ini coba kita pindahin dikit ke sini ya. Oke,
ini pertama ini gambar yang di individual consumer. Ya, ini individual consumer. Ini adalah budget line, ya. Ini budget line. Ini budget line, ya. Ini Y sama dengan P kali Q plus PZ kali Z, ya. Kemudian kita punya indifference curve. Oke, kita tahu indifference curve ini Q pangkat theta kali Z pangkat 1 min theta, ya. Lalu di bawahnya adalah individual Marshallian demand, ya. Oke, individual Marshallian demand. Nah, misalkan pada saat P-nya itu sini, katakanlah kita udah masuk ke P equilibrium aja ya. Ini P equilibrium, berarti ini adalah P equilibrium. Nah, ini P equilibrium. Sehingga sebentar aku gambar, katanya hilang. Ya. Nah, ini kurva demand. Ini demand QD, which is per P, ya. Lalu di sini ada marginal cost, ya, marginal cost atau supply, ya. Katakanlah di sini ada average cost, ya. Kemudian berarti kita tahu key yang memaksimalkan profitnya di sini, ya. Ya. Lalu kita bikin total revenue, ya. Terus kita bikin ini, supaya gampang gambar total cost-nya, ya. Berarti ya kira-kira gitu, ya. Jelek gambarnya, ganti. Ini short run cost, ini revenue, dan kita juga bisa gambar profit. Nah, ini tentunya adalah market supply curve,
ini market demand curve, ya. Dan ini ke equilibriumnya. Oops. Oke, jadi ini. Nah, ini summary ya, summary dari apa yang kita bahas tadi ya. Dan ini rumus price equilibrium atau equilibrium mengingatkan apa yang akan terjadi kalau beberapa parameternya kita rubah ya. Misalkan kalau jumlah perusahaan berkurang misalkan ya. Nah, kalau jumlah perusahaan berkurang kan berarti tidak ada perubahan di sini, di sisi kanan. Yang terjadi perubahan hanya di tengah dan di kiri ya. Karena asumsinya semua perusahaan identik ya. Jadi ini yang terjadi. Oh, sorry, salah. Maaf. Ya, kalau jumlah perusahaan berkurang, jadi nah ini kalau jumlah perusahaan berkurang. Jumlah perusahaan berkurang membuat kuantitas equilibrium berkurang dan harga bertambah atau meningkat ya. Oke, jadi awalnya tidak merubah kanan tapi nanti akhirnya akan berubah kanan ya. Kenapa demikian ya? Karena ini naik ya, menjadi contoh aja. Oke. Nah, sehingga demand demand akan berkurang karena ada moving along Marshallian demand di sini ya. Nah, di sini kan. Gitu. Jadi apa yang terjadi di sini di atas ini? Yang terjadi adalah karena harganya bertambah ya. Berarti kurva budget lainnya jadi berubah dong karena harga price key-nya misalkan di sini ya. Ya. Jadi dia merubah. Oops. Ya, sehingga utility-nya jadi ini. Katakanlah jadi ini ya. Gitu. Ini utility yang barunya misalkan ini misalkan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau di sisi kanan, ya tentu equilibrium maximizing profit key-nya bukan di QS lagi karena harga naik kan. Kalau harga naik maka yang terjadi apa? Yang terjadi ini jadi bertambah si perusahaan ini
perwakilan perusahaannya ini naik outputnya. Ya. Jadi nambah. Apa yang terjadi di atas? Yang kejadian adalah karena harganya naik, maka si firm ininya naik, si revenue-nya. Ya, nah, gitu, naik. Profitnya naik apa enggak? Mungkin nggak begitu kelihatan jelas. Tapi ini contoh comparative static ya. Kalau ada kenaikan jumlah firm. Ya. Nah yang berubah bisa macam-macam ya. Yang berubah. Nah ini coba kita cocokin ya. Kalau kita lihat kalau jumlah firm naik, berarti N-nya naik, berarti harga bakal naik kalau menurut gambar. Ya. Oke. Nah kita lihat cocok nggak dengan ini, dengan apa yang terjadi di atas ya. Key-nya naik ya karena kita lihat N ini kan di pangkat 1 min B berarti naik ya. Key-nya naik. Sorry. Sebentar. Turun, sorry ya. Kalau N-nya turun, ya berarti Q-nya turun ya, karena kan kalau N-nya naik, Q-nya naik, kalau N-nya turun. Berarti kalau N-nya turun, N-nya turun. Nah, ini juga sama. Kalau N-nya naik, PE-nya naik ya. PE-nya naik tapi karena ini turun, berarti turun. Berarti ini benar ya. Logikanya benar. Kalau misalkan upah ya. Upah ini karena dia ada di pembagi, maka upah akan menurunkan menurunkan kurva supply ya, karena cost ya, dan juga akan menaikkan harga. Lihat dari sini ya. Income akan menaikkan harga, akan menaikkan quantity equilibrium ya. Terus jumlah konsumen H ya, itu akan menaikkan harga ya, karena dipangkatin 1 min beta positif, dan juga akan menaikkan kuantitas equilibrium karena H dipangkatin beta positif ya. Kapital juga sama. Kapital itu akan menaik, kalau kapitalnya naik akan menaikkan output ya, atau key equilibrium, dan nah ini menarik ya, akan menurunkan harga. Oke, jadi ini semua ada logikanya. Saya sudah mempersiapkan sebenarnya alat simulasi supaya kamu tidak usah menggambar. Nanti saya tunjukin sebentar.